saja. Bagaimana cara menghilangkan para penjilat di Indonesia? Nggak bisa. Mungkin di masa lalu ada pejabat yang misalnya suka dipuji-puji. Kalau dipuji-puji sama ASN, ASN itu dipromosi. Saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu dikasih tambahan ekonomi. Saya sukanya output. Itu menurut saya Gubernur Sterling punya keberanian untuk berkunjung ke Purwakarta, ke tempat Pak Deddy, jalan berdua. Itu netizen rame banget. Gitu. Saya sebenarnya kunjungan karena mau belajar sama Kang Deddy. Ya tapi netizen nggak ngomong gitu. Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang tentang kita. Jadi ya. Tetapi saya punya kebijakan bahwa pembagiannya semuanya harus untuk jalan. Kalau nggak nurut gimana? Nurut lah. Kalau nggak nurut? Nurut. Kalau nggak nurut, nanti rakyatnya perterusan jalan, aku ngomong, aku nggak akan bantu, bupatinya nggak alokasiin. Menjawab pertanyaan tajam soal fenomena pejabat penjilat, Gubernur Maluku Utara, Gub Shirley, tegas menyatakan kalau dirinya hanya butuh bukti kerja, bukan pujian. Keberanian dan gaya komunikasinya ini makin disorot saat beliau berkunjung langsung untuk bertukar pikiran dengan Kang Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan. Dari tanggapan atas sorotan netizen, strategi pengelolaan anggaran daerah, hingga langkah tegas menghadapi pejabat bermasalah, semuanya terungkap di sini. Mari kita simak. Aku teman dekatnya KDM. Ya. Kang Deddy Mulyadi. yang dia mengaku sendirinya Kang Duda Merana kan, gitu loh. Karena punya program, gitu loh. Itu menurut saya Gubernur Sterling punya keberanian untuk berkunjung ke Purwakarta, ke tempat Pak Deddy, jalan berdua. Itu netizen rame banget, gitu loh. Itu nggak takut loh. Itu netizen rame. Apa maksudnya ini Kang Deddy? Apa maksudnya? Netizen rame loh itu. Saya sebenarnya kunjungan karena mau belajar sama Kang Deddy. Ya tapi netizen nggak ngomong itu. Itulah point of view. Nah itu gimana gitu? Point of view yang berbeda. Nah menurut Shirley gimana, Mbak Shirley? Siap dengan risiko itu? Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang tentang kita. Jadi ya flow aja. Karena pertanyaanku sekarang gini. Oke, bisa nggak terakhir, punya Mbak Tijo. pekerjaan? Iya. Di sosmed, kalau foto-foto, nggak usah sama pejabat-pejabat bawahan saja. Kenapa? Pejabat bawahan. Sendirian aja. Aku kalau lihat pemimpin sama bawahannya, mukanya penjilat semua. Bener, enggak enak dia. Harus positive thinking dong, Mas. Enggak, muka penjilat. Dan saya tanya, bagaimana cara menghilangkan para penjilat di Indonesia? Nggak bisa. Penjilat selalu ada selama masih ada es krim. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya supaya pejabat nggak jadi es krim? Apa kiat-kiatnya? Gimana Bu biar nggak jadi es krim? Bawahan saya ini artikan ASN. Iya. Saya menganggap ASN sebesar apapun visi misi saya, program saya, ASN ini nih motor penggeraknya. Ya. Jadi kalau ASN ini nggak bagus, visi misi saya ini nggak bisa ke deliver dengan baik. Jadi menjadi penjilat atau tidak sebenarnya bagaimana kita mengaturnya. Mungkin di masa lalu ada pejabat yang misalnya suka dipuji-puji. Kalau dipuji-puji sama ASN, ASN itu dipromosi. Tapi ketika dia udah coba 1 tahun muji saya, dia nggak dipromosi, kan berarti dia mempelajari, oh berarti ibu ini nggak suka dipuji. Mungkin saya selalu ngomong to the point, saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu dikasih tambahan ekonomi, saya sukanya output. Ketika kalian memberikan value tambahan bagi saya, kamu saya pakai, dan saya buktikan, saya tidak kenal dengan semua ASN, kan saya bukan asli sana, saya pun tidak punya satu keluarga pun yang ASN. Tapi kalau mereka datang bawa ide yang baik, saya kasih tugas, mereka selesai, saya promosi mereka dengan waktu yang sangat cepat. Apa arti power bagi seorang Shirley? Apa ya? Mungkin ketika saya bisa berdampak. Jadi bagi saya kekuatan itu earn. Saya bisa menjadi pejabat gubernur tapi tidak didengar oleh masyarakat. Power or money? Power. Why power? Power menghasilkan money. Berharap dalam 5 tahun ini masyarakat Maluku Utara akan semakin percaya diri bahwa mereka mampu. Kalau kita dulu Maluku Utara itu, ya kita Indonesia Timur lah. Dalam pencapaian apapun kita tuh biasanya dari 10 terakhir dari 38 provinsi. Hari ini Maluku Utara di beberapa pencapaian mulai ada lah di 10 atas.
harapannya mereka menjadi lebih percaya diri bahwa mereka mampu, dan kedua mudah-mudahan saya bisa meninggalkan tata kelola birokrasi yang transparan dan adil sehingga siapapun pemimpin setelah saya ada pagar-pagar sehingga dia tidak bisa keluar dari pagar itu, dia harus melanjutkan program-program yang pro rakyat. Wow. Halo Kang Dedi. Apa kabar, Bu? Maaf nih kecepatan. Gua terima kasih ya berkunjung ke kampung. Saya istri sahabat saya. Oh, nggak berubah ya? Mari. Asri sekali. Di kampung. Saya tinggalnya sih. Tinggalnya di sini. Iya, rumah saya di atas. Oh, ini Bu, buat silakan, Bu. Oh, ini anak saya. Kenalin, Edward. Yang suka saya lihat di TikTok. Salaman. Iya, makasih. Terima kasih banyak. Duduk. Iya. Duduk kok. Bangga. Pesawat berapa jam kalau dari Malut ke Jakarta? 3,5 jam. Pesawatnya? Lama ya? Iya, jauh. Berapa Ikut PAD-nya Pak Jabar? Berapa? 20 sampai? 19 Pak. 19,5 Oh, jadi dari 30 triliun 19 itu PAD. Dari 31 ya? 31. 31 19 PAD. Oh, PAD-nya lebih 670. Ya, perimanan cuma 11. Jauh. Iya. Ada DBH sini? Lebih ada. Berapa DBH-nya? 3 miliaran. 3 Gedean PAD ya. Kalau sini PAD-nya bagian dari mana Pak? Kalau Pajak kendaraan rumah? Pajak kan rumah. oh ya rame soalnya ya. Iya. Ya itu kalau saya nggak bikin kebijakan itu minus. Karena tahun ini lagi turun pembelian mobil baru dan pembebasan pajak untuk mobil listrik. Kita minus 1,5 triliun. Dari tahun kemarin. Iya. Tapi dengan kebijakan ini ketutup. Terus kemudian kan kita sudah mendapatkan alokasi yang sudah dibagi ke kabupaten. Kan Iya. kita 60-40. 7 Bagi triliun udah langsung, dibagi. kan? Iya. Tahun ini. Tetapi saya punya kebijakan bahwa pembagiannya semuanya harus untuk jalan. Kalau nggak nurut gimana Pak? Nurut lah. Kalau nggak nurut. Nurut. Kalau nggak nurut, nanti rakyatnya perterusan jalan aku ngomong. Aku nggak akan bantu, bupatinya nggak alokasiin. Ribut. Di sini relatif para bupati wali kotanya ngomong. Karena lihat saya kasihan kan. Takut dikasih tau ke publik mana yang nggak kerja soalnya. Saya pastikan 54 juta orang ini tahu kamu tidak kerja. Kalau saya dikenal di Jabar wajar, karena memang saya di sini. Ini Gubernur Malut itu dikenal di Jawa Barat. Oh, Dikenal lah sama ibu. dari mana Pak? Loh, kalau saya itu kan saya tuh ibu untuk bikin TikTok tuh waktu retreat itu. Oh, di Magelang. Oh, itu kan langsung rame tuh. Mohon maaf ya, ramenya pasti netizen kemana-mana tuh ngomongin iya. jodoh lah apa. Dijodohin. Pasti rame ya gitu, susah. Kalau saya kan di Malut nggak begitu tahu orang terhadap saya di Malut kan. Mungkin tahu Pak. Tahu kali ya. Iya. Nih, kalau saya nyalon gubernur karena sudah sejak lama mempersiapkan diri jadi politisi. Iya. Nah, kalau ibu gubernur Iya. itu termasuk ajaib kan. Iya. Jadi gubernur mendadak karena faktor kecelakaan yang dialami oleh suami, masuk pada sebuah wilayah yang punya sejarah konflik agama. Iya. Sebagai perempuan Iya. minoritas, Iya. menang di wilayah yang di situ terkenal keras. Iya. Hebat. Makasih. Dan menangnya dengan cara mudah. Cukup Iya. senyum. Saya kan perhatiin. Saya video call, jadi wakil saya turun setiap hari, saya mungkin ada 7-8 video call. Ya, Jadi nggak capek kalau- kayak saya lah. Iya. Jadi saya juga masih di rumah sakit Pak. Jadi Iya. wakil video call saya cuman hi aja. Iya, Dan saya live di sosmed. Iya, hai aja menang. Iya. Saya menang keliling 2.500 desa di Jawa Barat. Kalau warga Jabar harus dapat edukasi dari ibu tuh. Gimana caranya anaknya udah gede tuh wajahnya kayak masih ABG. Pertama berdoa ya, ikhlas saya belajar ikhlas menerima. Dari hari kedua, dari hari pertama malamnya saya tidur berdoa, Tuhan
saya nggak ngerti, tapi berikan aku hikmat buat mengerti. Entah kenapa hari kedua bangun tidak sesakit hari pertama. Terus berjalan dengan waktu, belajar menerima, pelan-pelan menerima bahwa hidup ini pada awalnya juga bukan milik saya, bahwa hidup suami saya juga bukan milik dia. Apapun yang Tuhan berikan yang terbaik, saya ikhlas menerima. Dan kan saya jalanin ya, melihat orang yang saya kasihi, ditambah kita secara ekonomi bisa lah pelayanan kesehatan yang terbaik, tapi ketika itu kita punya semua pun nggak ada gunanya, kayak mau minta tolong pun nggak ada, Apa yang kita oksigen miliki nggak ada, akhirnya tidak bisa didapatkan. iya, kayak bahkan pesawat SOS dari Singapura udah standby mau datang jemput suami, airport nggak ada, dan saya cuma bisa melihat almarhum tuh pelan-pelan napasnya hilang ketika kita memiliki semuanya, terus gitu aja. Jadi pelajaran penting, apa yang kita miliki belum tentu kita nikmati pada waktu. Iya, dan ternyata masyarakat di situ kan setiap hari ngerasain yang saya rasain, kehilangan orang yang mereka sayangi hanya karena fasilitas rumah sakitnya kurang memadai, dan itu rasanya nggak enak. Pertemuan antara Gup Sherly dan Kang Deddy Mulyadi membuktikan bahwa dinamika kepemimpinan bisa dikemas secara terbuka, tegas, namun tetap menyentuh sisi kemanusiaan. Ketika ketegasan dalam memimpin dipadukan dengan niat tulus membangun daerah, masyarakatlah yang akhirnya memetik hasilnya. Dari perspektif kalian, hal apa yang paling menarik dari karakter Gup Sherly dan Kang Deddy ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam buat warga Jawa Barat, ini diajak Pak Gup keliling lihat sawah. Iya. Desanya sangat asri, adem. Kanan kiri penuh sawah, langitnya masih biru. Walang SMA biru, mataharinya Matahari menyengat nggak? enggak, Enggak. Menyengat mana sama mataharinya Malut? lebih panas di Malut. Lebih panas di Malut. Iya. Malut tuh panas tapi bisa menghasilkan gubernur yang putih sih, kinclong. Salam buat warga Jabar ya. Semoga Salam semuanya. juga buat warga Malut, Pak. Oh iya, ntar dulu saya nyampein salam ibu buat warga Jabar. Oke, salam buat warga Jabar dari Gubernur Maluku Utara. Dan saya sampaikan salam untuk warga Maluku Utara, baik yang di Maluku Utara maupun dimanapun berada, dari warga Jawa Barat. Semoga Jabar dan Malut sama-sama memiliki spirit membangun kesejahteraan warga. Amin. Iya, terima kasih. Atur nuhun ibu ya.